Dan kejadian ini biasanya disertai dengan adanya aroma atau bau busuk ketika mereka melihat Cornelio ini menghilang. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang ketakutan melihat kejadian tersebut. Dan perlu kalian ketahui, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini akan membahas tentang lorong waktu atau sebutannya itu teleportasi. Ada beberapa orang yang memang percaya tentang lorong waktu atau teleportasi. Ada juga yang percaya kalau di dunia ini adanya beberapa orang atau manusia yang memang ditakdirkan menjadi seorang penjelajah waktu. Kisah ini banyak banget nih terjadi. Kita udah sempat bahas beberapa kasus, salah satunya yang di TikTok namanya Jafir, ya kan? Cuma kisahnya si Jafir ini akhirnya gue stop untuk bahas karena menurut gue fake banget, fake-nya keterlaluan gitu. Ada yang bahas terus-terusan sampai beberapa episode. Menurut gue ya lama-lama jadi pembodohan juga buat yang nonton gitu kan. Akhirnya gue stop buat bahas. Nah, tapi kejadian kayak gini terus-terusan berulang. Ada lagi. Walaupun secara pembuktian atau diminta untuk membuktikan secara video nyata dokumentasi, nih kadang-kadang agak sedikit susah gitu ya. Agak sedikit jarang ada. Namun kejadian tentang teleportasi ini terjadi di berbagai negara, terjadi juga terus berulang setiap tahunnya. Jadi kasusnya itu paling nggak ada satu kali lah dalam setahun gitu. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas salah satu kejadian yang berhubungan dengan teleportasi yang terjadi di tahun 1951. Dan ini terjadi di Filipina, tepatnya di ibu kota Manila. Langsung aja kita bahas kisah ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kejadian ini tepat pada bulan September tahun 1951. Sewaktu itu sore hari yang dimana cukup tenang, cukup cerah. Ada seorang anak kecil yang masih berusia 13 tahun yang bernama Cornelio Closa. Di dalam kisah ini, Cornelio Closa ini dianggap seperti memiliki kekuatan supranatural yang berbeda dengan manusia pada umumnya nih, geng. Dan dalam kejadian ini, di saat itu dia sedang berjalan pulang dari sekolah bersama temannya yang bernama Rudolfo. Mereka berdua ini merupakan seorang siswa dari sekolah SD Zamora yang ada di Manila, Filipina. Dan di hari tersebut sebenarnya nggak ada tanda-tanda apapun. Mereka menjalankan hari-hari kayak biasa. Dan sore hari itu cukup cerah di saat itu. Di saat mereka pulang bersama-sama, mereka itu melewati sebuah lapangan terbuka yang di saat itu tiba-tiba membuat Cornelio itu justru berhenti mendadak. Dia berhenti mendadak, terus temannya jadi bingung gitu. Di saat itu Rudolfo sebagai teman melihat wajah si Cornelio ini kayak berubah seketika, kayak mukanya pucat dan semacam ketakutan. Dan di saat itu Rudolfo melihat ke Cornelio, semacam Cornelio ini sedang melihat hantu atau melihat sesuatu lah gitu. Namun si Rudolfo-nya sendiri tidak bisa melihat apapun, yang ada hanya sebuah lapangan. Nah, di saat itu Rudolfo berusaha untuk bertanya kepada Cornelio apa yang terjadi. Dan kemudian tiba-tiba Cornelio ini menjawab kalau dia melihat sesosok perempuan yang berpakaian berwarna putih. Di saat itu Rudolfo langsung berpikir, wah ini ada yang gak beres. Dan dari ciri-cirinya ini mengarah seperti kuntilanak, geng. Karena di saat itu yang dia bilang, dia melihat perempuan baju putih melayang, rambutnya panjang. Dan Rudolfo berusaha untuk melihat berkali-kali, mencari, memastikan gitu. Namun dia tetap tidak melihat apapun di sana. Perempuan yang Cornelio katakan itu sama sekali tidak terlihat di lapangan itu. Lalu beberapa detik kemudian kejadian aneh pun terjadi. Tiba-tiba Cornelio menghilang sekejap mata di depan Rudolfo. Dan Rudolfo benar-benar menyaksikan hal tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Di saat itu Rudolfo sangat kaget karena dia benar-benar tinggal sendiri di lapangan tersebut. Dan kejadian itu membuat dia shock, tidak bisa berkata apa-apa. Dan itu adalah awal mula dari kejadian-kejadian aneh yang berkaitan dengan iblis kerasukan teleportasi bocah yang berasal dari Manila tersebut. Ketika kejadian itu terjadi, Rudolfo tiba-tiba sadar kalau ini nyata. Dan dia kaget banget, langsung berlari ketakutan. Dia benar-benar berlari ketakutan, langsung pulang mengarah ke rumahnya. Yang dimana rumah Rudolfo ini tidak terlalu jauh dari rumah Cornelio. Di saat itu, tiba-tiba
ketika dia sudah berlari cukup lama, cukup jauh, dalam posisi dia ketakutan parah, tiba-tiba dia melihat Cornelio sudah berada di depan rumah dengan kondisi seperti orang yang bingung. Di saat itu Rudolfo dengan rasa penasaran langsung nyamperin Cornelio dan bertanya, apa yang terjadi? Kapan lu nyampe di sini? Kok bisa tiba-tiba lu ada di depan rumah? Bukannya tadi lu ada di lapangan sama gue dan lu tiba-tiba menghilang. Dan di saat itu Cornelio langsung bercerita. Dia bilang kalau cewek yang dia lihat yang pakai gaun putih rambut panjang melayang itu berusaha untuk berkomunikasi dengan Cornelio. Lalu ketika itu dia menyentuh tangan Cornelio dan tiba-tiba semua terasa ringan. Tubuh Cornelio sangat ringan dan langsung tidak sadarkan diri. Tiba-tiba beberapa saat setelahnya Cornelio pun sadarkan diri dan baru sadar kalau dia ada di depan rumah. Dan di saat itu mereka sama-sama merasa kayak, wah ini kejadiannya benar-benar aneh. Dan kalau kita ceritakan kepada orang lain, kayaknya banyak orang yang gak bakal percaya. Kita dianggap gila. Jadi lebih baik kita simpan cerita ini berdua. Jadi mereka benar-benar nge-keep cerita itu. Nah namun kejadian tersebut baru permulaan. Sejak kejadian itu, kepribadian dari Cornelio itu mulai berubah. Biasanya dia itu orangnya ceria, terus ramah juga, nggak ada yang aneh. Tiba-tiba mulai menjadi seorang bocah yang pemarah, konfrontatif, suka bertengkar, terus juga dia suka bolos sekolah dan sering menimbulkan masalah. Dan itu benar-benar bertentangan dengan sifat dia yang asli. Dan di saat itu dia mulai sering menunjukkan kemampuan untuk menghilang atau kemampuan teleportasinya. Dan ini benar-benar aneh banget, geng. Dan ini kisah nyata. Dia tiba-tiba bisa menghilang di hadapan beberapa orang teman-temannya untuk menunjukkan bagaimana dia memiliki kekuatan supranatural tersebut. Dan orang-orang yang melihat dia menghilang lalu berpindah ke suatu tempat itu merasa ketakutan. Dia pernah mencoba hal tersebut di depan keluarganya, lalu beberapa hari kemudian di depan teman-teman sekolahnya. Dan kejadian tersebut sudah mulai terlihat seperti mempertontonkan adegan sulap. Dan menurut pengakuan dari Cornelio ini, hal tersebut bisa terjadi atau bisa dia lakukan apabila gadis misterius berbaju putih ada di dekatnya dia atau menghampiri dia. Dan sepertinya dia juga memiliki kemampuan yang lain. Dari kejadian yang dialami oleh Cornelius ini akhirnya kan tersebar dan juga saksi semakin banyak. Bahkan sampai guru-guru di sekolah pun mulai mengetahui kalau salah satu muridnya itu memiliki kemampuan aneh. Dan salah satu guru di sekolah tersebut menceritakan pengalaman misterius ini kepada seorang misionaris atau seorang pendakwah atau penyebar agama yang beragama Kristen. Nah, nama si misionaris ini adalah Lester Sumrall dan dia berasal dari Amerika. Dan hasil obrolan dari si misionaris ini dengan sang guru itu sampai-sampai dimasukkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Alien Entities, A Look Behind the Door to the Spirit Realm. Dan dalam buku tersebut tertulis semua hasil wawancara dengan sang guru yang kalimatnya kayak gini. Cornelio mulai menimbulkan masalah di sekolah. Hal aneh tentang perkelahiannya, dia seperti memiliki kekuatan super. Bocah sekecil Cornelio dapat mengalahkan 3 atau 4 anak laki-laki yang lebih besar dari dia. Jadi kurang lebih penjelasan dari gurunya tuh kayak gitu, geng. Dan menurut pengakuan sang guru juga, si gurunya ini benar-benar pengen membuktikan secara berkali-kali gitu untuk memastikan bener gak sih ini anak punya kekuatan kayak gitu. Dan si gurunya ini memanggil Cornelio ketika di dalam kelas dan meminta untuk Cornelio ini maju dan menjelaskan pelajaran. Kemudian Cornelio ini berdiri lalu berjalan ke arah papan tulis, lalu terdiam beberapa detik dan kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja di depan semua murid. Dan gurunya ini benar-benar ketakutan melihat kondisi tersebut, yang mungkin pada awalnya orang menganggap kalau dia ini ahli sulap, tapi lama-lama kok jadi serem gitu, mengerikan sekali. Dan bahkan gurunya ini takut dia bisa gila gara-gara kondisi tersebut, lalu dia mengundurkan diri menjadi guru di sekolah itu. Dan si guru ini juga ingat banget gitu ya, ada sebuah kejadian di mana dia melihat si Cornelio ini sedang tertawa, dan suara tertawanya itu jelas-jelas bukan suara anak kecil atau suara bocah, itu semacam suara orang dewasa yang aneh banget seperti suara iblis dan terdengar sangat mengerikan. Lalu dari sisi lain, pihak orang tua Cornelio akhirnya dijumpai oleh pihak sekolah dan beberapa orang termasuk misionaris tadi. Ketika dimintai keterangan, orang tuanya ini tidak membantah apa yang dicurigai atau apa yang dipertanyakan oleh orang-orang, karena mereka sendiri melihat perubahan besar dari anak mereka, yang dimana mereka pernah menyaksikan bahwa Cornelio ini sering bertingkah seperti hewan atau binatang. Dia seolah-olah kerasukan bahkan sampai menyerang ayahnya sendiri. Terus tingkah-tingkah lain yang dia lakukan yang membuat
membuat masalah di dalam keluarganya adalah dia suka menyembunyikan barang-barang, terus menghancurkan furniture dan barang pecah belah, terus mencuri, terus mengeram dan mengganggu lingkungan sekitar. Dan kejadian tersebut benar-benar membuat keluarganya itu jadi kewalahan. Dan di beberapa kejadian lain, dia ini juga sering menghilang bahkan ketika semua pintu dan jendela telah dikunci. Dan beberapa laporan lain, orang-orang sekitar pernah melihat dia dapat berjalan menembus dinding. Dan kejadian ini biasanya disertai dengan adanya aroma atau bau busuk ketika mereka melihat Cornelio ini menghilang. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang ketakutan melihat kejadian tersebut. Dan perlu kalian ketahui, geng, cerita kayak gini mungkin untuk masyarakat kayak kita zaman sekarang terdengar sangat konyol atau nggak mungkin lah, mana ada yang kayak gitu, nggak percaya. Tapi di zaman dahulu, di era 1950-an, 1960-an sampai dengan tahun 90-an mungkin ya, memang mistis-mistis kayak gini tuh sering dan masih marak terjadi. Nah, berbeda dengan sekarang, mungkin sekarang hal-hal kayak gini tuh agak sulit kita temukan dikarenakan kemajuan teknologi yang mampu merekam atau dapat mendokumentasikan kejadian-kejadian yang ada, termasuk kejadian yang astral gitu ya. Nah, mungkin hal-hal kayak gitulah yang membuat kekuatan-kekuatan gaib kayak gini nih lama-lama jadi memudar dan orang-orangnya itu jadi bersembunyi gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya menjauh dari modernisasi karena dianggap terlalu membuka, terlalu takabur, terlalu menunjuk-nunjukkan. Kalau di zaman dulu mungkin hal-hal kayak gini banyak terjadi. Ya, di Indonesia sendiri pun banyak kejadian yang kayak gini. Kita balik ke cerita Cornelio ini. Setiap kali dia menghilang, Cornelio ini gak langsung muncul lagi. Terkadang butuh waktu beberapa jam dan bahkan hingga berhari-hari sebelum dia kembali muncul tanpa bisa mengingat di mana dia berada sebelumnya. Jadi kayak dia tuh berada di alam lain yang dia sendiri nggak tahu itu di mana. Jadi seolah-olah dia tuh tertidur beberapa saat lalu terbangun dan dalam kondisi sudah berpindah tempat. Dan menurut keterangan orang tuanya sendiri ya, biasanya itu keluarga mereka sedang berada di luar rumah dan para anak-anak sedang bermain di depan rumah. Namun dengan tiba-tiba, dan ini benar-benar semua orang melihat gitu ya, Cornelio hilang begitu saja seperti seorang penyihir. Dan di saat itulah anak-anak yang sedang bermain dan orang-orang yang ada di sekitar itu merasa batuk-batuk dan hampir muntah karena bau busuk yang ditinggalkan. Dan setiap kali dia hilang, ada kemungkinan dia tidak akan kembali selama beberapa hari. Dan tiba-tiba dia bisa muncul di kamarnya tertidur tanpa harus membuka pintu, karena biasanya orang tuanya akan mengunci pintu kamarnya ketika dia tidak ada. Dan hari demi hari dijalani oleh Cornelio dan dia mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya dan dia mulai kehilangan akal sehat. Dia mulai menyadari apa yang dia alami ini sebuah hal yang tidak biasa. Dia mulai tidak bisa tidur, bahkan dia seperti orang yang kayak bukan dirinya lagi gitu. Dan dia merasa seperti apa yang dia lakukan selama ini itu bukan dirinya dia, semacam hal yang berasal dari tempat lain. Nah, lalu karena kejadian tentang Cornelio ini sudah mulai tersebar seantero Manila, sempat ada wawancara yang dilakukan bersama Cornelio. Dan di saat itu dia menjelaskan dalam sebuah kalimat, nih gue bacain kalimatnya. Dia bilang gini, "Tidur adalah hal yang hampir mustahil untukku. Aku tidak pernah tinggal sendirian. Aku akan berkeringat sangat banyak. Rasanya seperti pakaianku sedang terbakar. Ketika aku membuka mata, aku akan melihat wajah teman perempuanku itu menatapku dan memberikan isyarat untuk mengikutinya. Setiap kali tangannya menyentuhku, aku merasa seperti melayang di udara. Dan setelah itu, aku tidak kembali ke rumah selama berhari-hari. Entah mengapa, aku tidak bisa menceritakan apa yang salah terhadapku kepada keluargaku. Gadis itu membuatku berjanji untuk tidak bisa bercerita." Dan menurut keterangan dia juga, dia bilang setiap kali dia menghilang itu, dia merasakan semacam panas dalam tubuhnya. Dan setiap kali ada keluarganya yang mencoba untuk berbicara dengan dia akan menjawab dengan kasar dan benar-benar seperti bukan dirinya sendiri. Dan menurut keterangan Cornelio juga, dia itu kalau misalkan dimarahi oleh ayahnya, dia akan melawan dan dia benar-benar berubah banget. Tapi ketika tidak ada satupun yang mengganggu dia di rumah, dia akan duduk termenung sambil menunggu gadis atau perempuan teman hantunya tersebut datang. Dan dia pernah sekali merasakan ketika dia sadar, dia itu berada di sebuah bioskop dan dia tahu bahwasanya orang-orang di bioskop tersebut tidak melihat dia bersama teman perempuannya tersebut. Dan Cornelio ini menjadi seorang manusia yang benar-benar kuat, tidak makan dan minum apabila sedang berada di samping perempuan hantu tersebut. Akhirnya keluarga Cornelio berinisiatif untuk membawa Cornelio ke seorang psikolog, lalu berpindah ke dokter, bahkan sampai ke ahli kesehatan mental. Namun mereka tidak menemukan jawabannya. Dan keluarga Cornelio ini merasa sudah tidak kuat gitu ya dengan apa yang dialami oleh Cornelio. Akhirnya dia mengirim anak laki-laki yang satu ini ke pusat kesejahteraan sosial dengan tujuan agar mereka bisa pisah dulu deh sama nih anak biar dia berubah gitu kan. Ternyata di sana justru
menimbulkan masalah baru. Sampai-sampai pusat kesejahteraan sosial tersebut memulangkan Cornelio kembali ke keluarganya. Dan dia juga sempat dikirim ke semacam penjara gitu ya, lembaga permasyarakatan untuk kenakalan remaja. Namun lapas itu juga gak kuat gitu mengirim kembali Cornelio ke rumah. Antara dia dikirim atau menghilang sendiri lah gitu. Dan akhirnya keluarganya pun pasrah melihat anaknya yang hidup seperti monster ini. Kejadian ini terus menerus semakin parah, semakin hari semakin parah, dan orang tua dari Cornelio ini sampai-sampai kebingungan harus mencari pertolongan kemana. Nah akhirnya mereka meminta bantuan kepada pihak gereja karena ya hal ini benar-benar sudah menjadi permasalahan yang gak masuk akal gitu. Mereka menemui seorang pendeta, dan di saat itu pendeta ini mengatakan bahwa dia mendengar suara iblis yang datang dari tubuh Cornelio. Dan seketika itu juga dia menghilang tepat di depan mata si pendeta. Dan lalu setelah itu seseorang yang bernama Lester Sumrall itu mengundang Cornelio untuk datang ke gerejanya. Ketika datang ke gereja itu, Cornelio terlihat sangat tidak nyaman. Cornelio juga bersaksi ketika mau masuk dia melihat teman gadisnya tersebut berdiri di depan pintu untuk menghalanginya masuk. Namun kali ini bukan dengan wujud dan wajah cantiknya, tapi dengan wajah yang remuk dan sangat mengerikan. Menurut keterangan dari Cornelio, dia mengatakan kalau gadis tersebut muncul di luar pintu gereja. Dia tampak berbeda dan tidak cantik lagi, dan dia sangat buruk rupa. Dan ketika dia memberikan isyarat kepada Cornelio, Cornelio menyembunyikan wajahnya, jadi kayak ketakutan gitu loh geng. Dan ketika dia mencoba menoleh ke arah wanita tersebut lagi, tiba-tiba wanita itu menjadi sesuatu yang benar-benar mengerikan, dan dia tidak terlihat seperti seorang gadis ataupun seorang wanita. Dan hal ini semakin meyakinkan Lester Sumrall tentang apa yang dibicarakan oleh Cornelio. Ternyata gadis yang dia maksud itu adalah jelmaan iblis. Dan di saat itu pengusiran terhadap iblis itu pun dilakukan, dan nampaknya memang dapat membebaskan Cornelio dari cengkeraman iblis tersebut. Dan semenjak saat itu ya semacam pembersihan, Cornelio mengatakan kalau dia benar-benar ketakutan dan ya serasa badannya sangat panas ketika dia dipisahkan dengan gadis tersebut. Memang menurut keterangan daripada Cornelio dan keluarganya, Cornelio jauh lebih baik ya setelah pembersihan tersebut. Namun hal itu tidak menjamin bahwasanya dia selamat seutuhnya dari iblis tersebut, geng. Dan perlu kalian ketahui, geng, kasus ini benar-benar serius ditangani. Karena kalau misalkan kita anggap ini hanya sebuah hoax, hanya sebuah settingan belaka gitu ya. Tapi di tahun 1965, Cornelio, orang yang mengalami kejadian mistis ini, memberikan wawancara eksklusif dengan dua koresponden dari United Press International. Dan mulai dari sinilah kasus ini menjadi terkenal di mata dunia. Jadi awalnya itu cuma di daerah Manila doang yang mendengar hal tersebut. Terus ada juga orang yang merasa skeptis gitu ya. Namun melalui semua itu, Lester Sumrall bersikeras bahwa semua kejadian tersebut benar-benar nyata. Jadi ya sebagian memang ada yang gak percaya dia. Dan Lester Sumrall itu memberikan kesaksian. Dia bilang kisah anak tidak kasat mata itu benar-benar nyata. Ini adalah kisah di mana saya terlibat erat di dalamnya. Saya menyewa orang untuk memeriksa validitas cerita ini, termasuk polisi yang meminta tanda tangan mereka untuk menjamin semua yang mereka ceritakan benar-benar terjadi. Jadi berani jamin kalau ini adalah kisah yang benar-benar nyata. Mereka juga menyelidiki masalah ini dengan sangat hati-hati. Dan menurut dari Lester Sumrall ini, mereka tidak menginginkan adanya sedikit pun kepalsuan atau kesalahan representasi di dalamnya gitu ya. Ini jelas merupakan salah satu kasus yang paling banyak didokumentasikan di dalam arsip mereka. Nah bahkan perlu dicatat nih bahwa seorang pemimpin agama yang bernama Pendeta H.A. Baker sengaja melakukan perjalanan dari Amerika Serikat ke Filipina untuk memverifikasi fakta-fakta dari kasus ini. Dan benar aja, apa yang mereka dapatkan benar-benar nyata. Dan di saat pendeta yang datang dari Amerika ke Filipina ini mencari fakta, semua orang ditanyakan yang berhubungan dengan Cornelio, tidak ada satupun yang membantah. Dan mereka bersaksi bahwasanya ini benar-benar terjadi. Termasuk guru-gurunya gitu ya. Sekarang logikanya aja, geng. Gimana cara ini disetting benar-benar rapih gitu ya. Kalau misalkan kayak guru sekolahnya ditanyain bener nggak, jawabnya bener. Teman-temannya yang ratusan orang di sekolah tersebut juga menyaksikan sendiri, keluarganya dan tetangga-tetangganya. Jadi bisa dipastikan kalau cerita ini bukan settingan dan ini benar-benar nyata terjadi. Dan kasus teleportasi bocah Manila ini telah melengkapi sederet kasus di dunia paranormal dan telah ditulis oleh banyak penulis. Salah satunya yang terkenal adalah Brad Steiger, dan Lester Sumrall bahkan telah membuat film dokumenter tentang peristiwa ini.
Dan dari kisah ini geng, timbul banyak pertanyaan ya. Salah satunya adalah, kalau memang iblis ini yang membuat Cornelio bisa menghilang, memiliki kekuatan supranatural, yang jadi pertanyaannya kenapa ini harus terjadi pada Cornelio? Apa spesialnya Cornelio? Apakah ini hanya sebuah kebetulan ketika dia pulang dari sekolah, lewat di tempat itu, terus bertemu dengan iblis itu? Atau justru Cornelio ini memiliki kelebihan lain, semacam anak indigo, atau dia ini memiliki kayak pagar tubuh yang tipis yang bisa dimasuki oleh alam jin ke dalam dirinya, atau apa gitu. Dan sampai saat sekarang ini belum ada jawaban yang benar-benar bisa memuaskan kita. Dan buat kalian nih, apakah kalian percaya dengan kasus ini atau kalian beranggapan ini hanya sebuah hoax? Kalaupun kalian menganggap ini hanya sebuah hoax, tapi pada kenyataannya kisah ini jelas-jelas tertulis di dalam dokumentasi sejarah yang terdapat di Filipina dan Amerika. Karena memang yang menyelidiki kasus ini penulisnya dari dua negara tersebut, termasuk salah satu tadi adalah seorang pendeta. Kalaupun kita tidak mempercayai kisah ini, tapi bagaimana bisa beberapa orang di sana mempercayai kisah ini dan ini menjadi sebuah catatan sejarah yang dengan serius dituliskan untuk generasi-generasi seperti kita ini mengetahui bahwasannya cerita ini pernah ada.